guys, jumpa lagi dengan Mimin di channel Anak Kuliah. Kalau kamu perhatikan laptop, komputer, atau handphonemu menggunakan susunan keyboard yang secara abjad nggak berurutan. Semuanya menggunakan susunan QWERTY, bukan ABCDE. Nah, kenapa ya? Penasaran kan? Oke, di video ini kita akan menguliknya. Nah, namun sebelum itu, subscribe dulu channel YouTube ini ya sobat, agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya, dan bersama kita bangun channel ini agar terus berkembang, serta memberikan konten edukatif dan bermanfaat. Sobat anak kuliah, pasti nggak asing dengan keyboard ataupun ketik pada laptop, komputer, atau pada smartphone kan? Ketika kamu sedang bekerja ataupun mengetik pesan di smartphone, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya atau berpikir, kenapa ya huruf pada keyboardnya nggak tersusun rapi? Kayaknya lebih mudah diingat kalau tersusun rapi deh. Nah, pada tahun 1868, keyboard pertama kali dibuat dalam bentuk mesin tik. Alat ini ditemukan oleh seorang editor surat kabar bernama Christopher Latham Solz. Pada saat itu, mesin ketik sangat sederhana, masih memakai tangkai. Ketika ditekan, tangkai tersebut akan bergerak dan mencetak huruf di kertas yang sudah disediakan pada mesinnya. Sebenarnya pada saat itu, susunan alfabet dibuat berurutan berdasarkan abjad ABCDE. Hal ini dibuat karena orang-orang sudah hafal dengan abjad, maka mengetik pun pasti akan lebih cepat. Namun ternyata terdapat kendala. Karena terlalu cepat mengetik, dua tools di mesin ketik dapat tertekan bersamaan. Kemudian, batang mencetak huruf yang berdempetan malah nyangkut dan berlambat proses mengetik. Nah, hal inilah yang membuat Christopher Latham Solz bereksperimen selama bertahun-tahun demi mencari solusi yang tepat. Kemudian akhirnya, pada tahun 1874, posisi huruf yang awalnya ABCDE diubah menjadi QWERTY. Nah, uniknya sob, penemuan susunan QWERTY ini pun tidak disengaja. Diketahui, Solz mengacak-ngacak urutan abjad pada keyboard dengan sedemikian rupa. Sehingga pada suatu kali, ia menemukan kombinasi yang dianggap paling minim kesalahan. Solz membutuhkan waktu sekitar 5 tahun untuk menyempurnakan temuannya itu. Namun, tahukah kamu bahwa awalnya susunan mesin ketik bukan QWERTY, melainkan R digantikan dengan titik? Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti kenapa Solz mengubah titik menjadi R. Nah, setelah susunan QWERTY dianggap sudah efisien, maka Solz dan timnya mendaftarkan hak paten tersebut ke kantor paten Amerika Serikat atau USPTO. Pada 23 Juni 1868 disetujui dan diberi nama Solz Heavenly Done Typewriter. Namun tidak berhenti sampai di situ saja, ternyata masih terdapat kekurangan pada susunan QWERTY. Kekurangan ini ditemukan oleh seorang psikolog dan profesor di bidang pendidikan bernama Dr. August Dvorak. Ia menemukan kekurangannya berdasarkan riset dan penelitian yang panjang. Beberapa kekurangannya ialah kelelahan pada jari yang sering bergerak secara tidak efisien, pergerakan jari kanan dan kiri yang tidak merata, serta kurangnya kecepatan dan akurasi dalam mengetik. Sehingga pada tahun 1932, ia mendesain sebuah layout keyboard yang diberi nama keyboard Dvorak. Bisa dibilang keyboard ini membuat seseorang lebih nyaman dan mengetik lebih baik lagi. Atas dasar tersebut, keyboard Dvorak diproduksi secara massal. Namun karena banyak orang sudah terbiasa menggunakan QWERTY, sehingga desain yang ia ajukan ditolak mentah-mentah. Tidak menyerah sampai di situ saja, pada tahun 1936, August Dvorak mencoba mencuri perhatian publik dengan cara menerbitkan sebuah buku dengan judul Typewriting Behavior. Namun sayangnya, cara ini tidak manjur juga. Sampai akhirnya, August Dvorak meninggal dunia dengan temuannya. Sehingga, keyboard QWERTY tetap digunakan hingga sekarang. Namun, untuk menghargai temuannya, pada tahun 1982, American National Standard Institute atau ANSI secara resmi mengenali keyboard Dvorak ke sistem mereka. Di keyboard sekarang, kamu tidak dapat menemukan keyboard Dvorak. Namun kalau mau mencobanya, kamu bisa coba layout Dvorak di kontrol panelmu. Nah, untuk lebih jelasnya, cara aktifkan keyboard Dvorak, bisa kamu tanya Mbak Google. Hehehe. So, jadi itulah kenapa keyboard nggak tersusun rapi kayak alfabet. Kalau dilihat dari berbagai macam jenis susunan keyboard tadi, kamu tertarik sama yang mana sob? Mau mencoba yang versi Dvorak dulu? Atau sudah nyaman dengan QWERTY? Coba komen di bawah ya. So, semoga video ini bermanfaat. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like dan share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok kita. Bye!